kamu diam saja ketika dosen bertanya, karena menunggu teman kamu itu saja yang menjawab. Selalu ketakutan dan deg-degan, merasa tidak cukup, merasa kurang pinter, lalu minder. Pasti jawabanku ini salah. Pasti aku ini kurang kritis. Pasti jawabanku nanti tidak nyambung. Dosen gak senang dengan jawabanku, senangnya dengan jawaban temanku yang kritis itu, si A tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia, bersama saya Mihfa Rizkia MHI, dosen STAI Tapak Tuan. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas mental block yang sangat berbahaya, yang biasanya diidap oleh mahasiswa semester 1, ya, maba, mahasiswa baru. Ya, jadi mental block ini tiba-tiba saja menyerang ya, menyerang banyak mahasiswa baru, mahasiswa semester 1, ya. Dan tidak jarang mental block ini ternyata bertahan dari dia semester 1, 2, 3 sampai dia lulus S1. Mental block ini kan adalah kesalahpahaman ya, atau pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah ya, salah paham. Tapi itulah yang mengontrol pemikiran mahasiswa ya. Jadi itu dianggap kebenaran padahal belum tentu. Jadi kesalahpahaman apa itu? Yaitu menganggap temannya, teman sekelasnya yang lain lebih pintar dari dia, ya, lebih kritis, lebih berani dari sononya, ya. Padahal rahasia terbesarnya adalah, ya, yang sebenarnya adalah anak remaja itu, ya, misalnya sama-sama 19 tahun, sama-sama 18 tahun, mereka itu punya kemampuan kognitif yang saat itu sama saja sebenarnya. Yang membedakannya adalah dia memiliki mental block atau tidak. Ketika dia memiliki mental block, maka dia akan merasakan ketakutan, ya, takut. Setelah merasakan takut, dia akan merasakan yang namanya malu, ya. Setelah merasakan malu, dia akan merasakan yang namanya tidak yakin dengan dirinya. Berbeda dengan anak yang tidak ada mental block, ya, dia tidak akan merasa takut. Nah, otomatis dia tidak takut salah, tidak takut gagal, tidak takut diketawain, ya, karena memang dia tidak takut pada dasarnya. Kalau ditanya apakah dia benar-benar lebih pintar, tidak, ya. Itu kemampuan kalian satu lokal itu sebenarnya sama saja, ya. Kalau mahasiswa dengan dosen ya sudah pastilah pintaran dosen. Tapi kalau satu lokal itu, janganlah kita menganggap teman kita ini lebih pintar, lebih kritis, ya. Itu sama, cuman ya kitanya yang harus melawan rasa takut itu supaya berani akhirnya bersuara, berani bertanya, berani mengeluarkan pendapat, lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi mahasiswa pintar dan kritis. Jadi mental block ini memang harus diberantas dari awal kuliah ya. Karena mental block ini dia bisa semakin parah ketika mahasiswa tersebut menyelesaikan skripsi di akhir nanti. Kalau tidak diselesaikan di awal-awal kuliah, tidak disadari ya. Nah, itu mental block akan semakin parah ya. Merasa diri kurang, semakin kurang, semakin kurang. Merasa diri bodoh, padahal tidak ya. Belum tentu rekan lain itu pintar juga. Gitu. Merasa deg-degan selalu di kelas ya. Itu gara-gara pemahaman yang salah sebenarnya. Saya sudah pernah membuat video tentang pentingnya membaca bagi mahasiswa ya, supaya menjadi mahasiswa yang pintar, kritis, dan berani. Jadi saya harap adik-adik di sini menyimak video itu juga. Karena nyambung dengan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi bagaimana cara mengatasi mental block ini ya? Pertama-tama itu adalah disadari dulu, oh ini cuman kesalahpahamanku saja, ini hanya ilusi, ini bukan fakta. Ya, ini hanya ketakutanku saja, anggapanku saja yang membesar-besarkan rekan yang lain, anggapanku saja yang menganggap diriku di bawah dari rekan yang lain, padahal belum tentu. Setelah disadari, penting juga untuk menerima dulu ya, menerima bahwa merasa malu, merasa tidak layak, terima dulu perasaan-perasaan itu manusiawi,
karena aku ini adalah manusia, bukan robot, bukan malaikat ya, manusia biasa. Semua orang merasakan emosi-emosi yang seperti itu, emosi-emosi negatif itu semua orang pasti merasakan. Jadi ini manusiawi, diterima saja. Setelah diterima, barulah perubahan besar ya. Mau sampai kapan begini? Mau sampai kapan malu? Nah, mau sampai kapan malas? Mau sampai kapan punya mental block? Nah, barulah akan ada perubahan besar terhadap dirimu secara psikologis di sini. Ya, tidak mau lagi menjadi mahasiswa tipe begitu. Ya, ingin upgrade diri ya. Ingin mengupgrade diri secara emosional ya. Ingin menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi ke depannya. Tidak membawa mental block yang tidak perlu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini melalui video ini untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.